Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gosali dengan NIT 1941115. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Radar sebagai Alat Navigasi di Kapal X. Baik, yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Data dari KNKT menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 telah terjadi tubrukan antara kapal motor lintas bahari utama dengan kapal motor lintas Bengkulu. Hal tersebut terjadi karena awak kedua kapal sebelum terjadinya tubrukan hanya mengandalkan pengamatan visual mereka, meski kedua kapal sudah dilengkapi dengan radar. B. Rumusan masalah. Bagaimana penggunaan radar oleh mualim jaga di kapal X? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat navigasi radar dalam pelayaran untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan di kapal X. D. Manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu secara teoritis dan praktis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bagian A. Persyaratan perlengkapan alat navigasi radar. Perlengkapan navigasi elektronik di kapal diatur dalam SOLAS 1974 dan Protokol 1978, yaitu setiap kapal yang berukuran 1600 GT atau lebih dilengkapi dengan sebuah radar, wajib dilengkapi dengan sebuah radar. Yang kedua, setiap kapal yang berukuran 10.000 GT atau lebih wajib dilengkapi dengan 2 buah radar. B. Definisi radar. Menurut Kapten Arso Martopo, radar adalah salah satu alat bantu navigasi yang sangat berpotensial di atas kapal, baik dalam penentuan posisi maupun pendeteksi risiko tubrukan. Menurut Kapten Weberger, radar adalah salah satu alat bantu navigasi yang sangat potensial di atas kapal, baik dalam penentuan posisi maupun pendeteksi risiko tubrukan. Menurut Kapten F.J. Wiley, radar merupakan sebuah metode mendeteksi benda beserta jarak dan baringan. C. Fungsi radar. 1. Untuk penentuan posisi kapal sendiri. 2. Dapat menentukan suatu objek di permukaan laut. 3. Dengan pengamatan secara kontinu terhadap target yang dideteksi, dapat dilakukan plotting. 4. Dapat digunakan untuk pengawasan keadaan sekitar kapal. 5. Dapat memperkirakan daerah-daerah cuaca buruk. D. Bagian-bagian radar. Bagian-bagian radar secara umum yaitu ada 8 bagian. Antena, transmitter, receiver, indikator, generator, transceiver device, servo system, dan power supply. Prinsip kerja radar. Prinsip cara kerja radar yaitu pada saat pengiriman sinyal, antena akan berputar 10 hingga 30 kali per menit dengan memancarkan puls 500 hingga 3000 kali per detik. Ketika pemancaran, puls ini akan dipantulkan kembali apabila mengenai sasaran dalam bentuk gema radio. Puls yang dipantulkan ini akan diterima kembali oleh antena dan dikirim ke unit penerima atau receiver melalui switch pemilih pancar. Puls ini akan dikuatkan dan akan dideteksi dalam bentuk sinyal radio dan ditampilkan dalam indikator sebagai tanda bintik-bintik. F. Penentuan posisi menggunakan radar. Penentuan posisi menggunakan radar pada umumnya menggunakan 3 metode, yaitu baringan dan jarak, baringan dan baringan, dan jarak dan jarak. G. Peranan radar dalam dinas jaga. Dalam dinas jaga, terdapat 3 aturan yang berhubungan dengan radar, yaitu aturan 5 tentang pengamatan, aturan 6 tentang kecepatan aman,
dan Aturan 19 tentang tindakan kapal dalam jarak tampak terbatas. H. Kerangka pikir. Data yang diambil berupa penggunaan radar dan kelemahan radar. Kemudian data tersebut dianalisa dan kemudian didapatlah hasilnya. Kemudian selesai. E. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, diduga bahwa masih terdapat mualim jaga yang lalai saat berdinas jaga dengan lebih mengandalkan pengamatan visual dan tidak mengoptimalkan penggunaan radar. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang menggambarkan tentang penggunaan alat navigasi radar di kapal X. B. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu nahkoda dan para mualim. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. Metode survei atau observasi. 2. Metode interview. 3. Metode studi pustaka. D. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. E. Jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu kapal milik perusahaan terbatas X pada saat penulis nantinya melaksanakan praktek laut atau perala selama 12 bulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.